Transformasi mana ya? Ini dia. Rangkuman transformasi. Ini saya lupa nih. Saya sudah berikan di GCR kalian atau belum nih rangkumannya? Kalau belum nanti saya masukkan di GCR juga ya, supaya gampang lihatnya. Transformasi itu yang pertama translasi nih. Translasi itu geser ya. Geser berarti kalau nanti kalian mentransformasikan titik, tinggal tambahkan aja X ditambah A, Y ditambah B ya. Nah ini seperti ini. Atau kalau nanti persamaan garis yang mau ditransformasikan, maka kalian mencari X dan Y ini. Gitu ya. Jadi ini pindah ruas nih, A dan B-nya pindah ke sini. Jadi X sama dengan X aksen min A. Y sama dengan Y aksen min B, gitu ya. Nah, kemudian refleksi. Ini yang translasi ya. Titik sama persamaan. Kalau persamaan mencari bayangan, jangan lupa kalian mencari X dan Y. Jangan aksen, langsung substitusi ya. Pasti keliru. Oke, sekarang yang refleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Nah, cara menghafalkan rumusnya adalah gini. Pokoknya kalian bayangkan sumbu X itu bentuknya datar atau vertikal ya. Kalau sumbu X, Bunga, sumbu X itu datar atau vertikal? Sumbu X, Bu. Datar. Datar. Nah, kalau udah tahu dia datar, pasti kemungkinan perpindahan objeknya itu ke sini. Ke atas ke bawah ya. Nggak mungkin ke kanan ke kiri. Nah, perhatikan. Kalau bergesernya objek itu hanya ke atas pindah ke bawah atau dari bawah pindah ke atas, itu berarti hanya mengubah Y-nya ya. Nah, maka Y-nya dikali minus. Gitu. Nah, kalau nanti kalian pakai matriks, berarti X-nya tetap 1 nih. 1 itu nggak berubah ya. Y-nya yang dikali min 1. Begitu. Nah, sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti yang tegak ya. Nah, karena dia cerminnya tegak, berarti objeknya itu gesernya ke kanan dan ke kiri. Ke kanan atau ke kiri ya. Ke kanan ke kiri itu berarti mengubah nilai X-nya. Nah, X-nya dikali minus. Nah, sekarang perhatikan nih. Kalau kalian pakai matriks berarti yang di sini min 1 ya. Yang di sini 1. Y-nya tetap 1. Oke. Kemudian kalau refleksi terhadap Y sama dengan X, Y-nya diganti jadi X, X-nya diganti Y. Nah, kalau tadi titiknya adalah X, Y, maka aksennya menjadi Y aksen, X aksen. Ditukar ya. Ditukar letaknya. Berarti di sini juga tukeran tempat. Tadinya kan X-nya letaknya di sini nih. Sekarang pindah di sini nih. 1 itu artinya yang ada ya. Yang 0 itu kosong berarti. Nah, Y-nya jadi geser di depan nih. Kan tukeran tempat ya. Sekarang kalau refleksi terhadap Y sama dengan min X, ditukar dan dikali min 1 ya. Nih, kalau tadinya X, Y, sekarang jadi min. Ini kurang min ini. Sebentar. Saya ubah langsung di sini ya. Ini min. Minnya kok kurang ya? Ini namanya manusiawi ya. Khilaf. Sembarangan aja ya. Bilangnya khilaf. Oke, udah benar sekarang. Nah, refleksi terhadap Y sama dengan min X ditukar dan dikali min 1. Jadinya min Y aksen, min X aksen. Gitu. Jadi, karena ditukar tadi X-nya pindah ke sini dan dikali min 1. Maka dia menjadi min 1. Yang ini juga min 1. Gitu. Kemudian yang berikutnya, refleksi terhadap X sama dengan H. Nah, perhatikan. X sama dengan H, itu dia letaknya di sini nih. Karena X sama dengan ya, ini kalau ini adalah sumbu Y tadi, X sama dengan H itu ada di sini. Nah, ini adalah X sama dengan H. Berarti dia sejajar dengan sumbu Y, berarti cerminnya tegak. Kalau cerminnya tegak, berarti objeknya gesernya ke kanan dan ke kiri. Berarti yang berubah adalah X-nya. Nah, ini perhatikan. X-nya yang berubah menjadi 2 kali cermin min X gitu ya. 2 kali H. Hanya adalah cerminnya. Cerminnya berapa? Dikali 2 dulu, baru dikurangi X-nya si titik itu. Berapa? Gitu. Nah, kalau yang Y sama dengan H, itu yang di sini ya. Y sama dengan H itu di sini. Ini Y sama dengan H. Karena dia sejajar sumbu X, berarti objeknya pindahnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas ke bawah,
itu berarti mengubah Y-nya ya. Nah, Y-nya aja yang berubah nih, X-nya tetap. Gitu ya. Yang ini matriksnya kalau bingung nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Kalian pakai yang ini aja ya, linear. Oke, refleksi yang terakhir adalah terhadap 0,0 ya nih. Terhadap 0,0 itu artinya adalah kalau misalnya nih, titik A, misalnya dia 2,-3 ya, misalnya nih. Mau direfleksi M, titiknya 0,0. Nah, cerminnya itu titik, berupa titik. Nah, ini artinya adalah dia dicerminkan, dia adalah berarti dicerminkan terhadap X sama dengan 0. Nah, hanya adalah 0 nih. Cerminnya 0. Dilanjutkan, dicerminkan terhadap Y sama dengan 0. Artinya ya. Nah, sama dengan 0. Berarti ini adalah gabungan dari sini. Rumus yang ke-6 dan ke-7. Maka A aksen kita itu menjadi hanya kan 0 nih. Berarti 0 kali 2. 2 dikali 0 dikurangi X. X-nya berapa? 2. Koma, kemudian 2 kali, hanya lagi di sini 0. 0 dikurangi Y. Y-nya berapa? Min 3. Min 3. Maka A aksen kita menjadi min 2,3 ya. Min 2,3. Nah, jadi dikali min 1 aja nih, gitu kan? Tuh, ini nggak ditukar, tapi langsung dikali min 1 aja. Gitu. Apakah sampai pencerminan refleksi yang 0,0? Apakah jelas? Ingat lagi. Ingat lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dilatasi dan rotasi. Nah, ini dia. Dilatasi, rotasi. Rotasi itu ada dua, pusatnya di 0,0 atau di A, B. Nah, kalau cara linear nggak ada ya. Adanya cara matriks. Nih. Karena rotasi itu selalu ada cos alfa, min sin alfa, cos alfa. Itu letaknya ya. Kalau 0,0 berarti nggak ada, ini X aksen dikurangi 0 ya. Nggak ngaruh, jadi dia nggak usah ditulis nih. Dikurangi pusat, karena pusatnya 0,0 berarti ini dikurangi 0, kan nggak ngaruh. Gitu. Nah, kalau yang di pusatnya di A, B, nah ini perhatikan. Pusatnya dipakai untuk menggeser si X dan Y. X aksen, Y aksen, sama X dan Y. Gitu. Kemudian dilatasi itu juga ada dua. Pusatnya di 0,0 sama A, B. Nah, ada K-nya. K itu adalah perbesarannya atau diperkecil, perbesar atau perkecil. Kalau dilatasi ini bisa pakai matriks atau matriks dilatasinya kita tulis aja jadi K, karena K 0K itu sama aja dengan konstanta biasa gitu ya. Karena ini X-nya tetap jadi K dikali K, Y-nya juga tetap dikali K. Jadi ini kita tulis seperti ini aja ya, yang kita pakai yang ini aja. Yang ini aja nih. Gitu, supaya lebih cepat ya. Kemudian yang terakhir adalah transformasi matriks. Nah, Bu, nanti kalau di transformasi matriks nggak dikasih tahu refleksi, dilatasi atau rotasi atau translasi, ya udah langsung aja ini pakai persamaan ini. Selalu seperti ini ya. X aksen Y aksen sama dengan matriks transformasinya dikali X. Gitu. Kalau kalian ingat pakai inverse, nah kalau mencari bayangan garis ya, mencari bayangan garis, kalian harus cari X dan Y ini, maka matriks yang ini harus di inverse pindah ruas ya. Inverse. Tapi kalau Bu saya lupa inverse, ya udah ini dikali aja baris kali kolom gitu ya. Gitu. Oke, kita latihan soal supaya lebih ingat lagi. Latihan soalnya ini kita nggak sampai. Oke, kita pindah ke soal sekarang. Mana soalnya?
Ini ada soalnya. Sebentar, cari yang diketahui titik A, B. Nih. Nah, ini nih coba. Yang ada transformasi matriks ya. Nih. Kita lihat yang nomor 13 nih. Kalau misalnya di transformasi matriks, maka konsep awalnya adalah gini. Pokoknya kalian mau cari bayangan berarti di sini X aksen, Y aksen. Itu. Kemudian sama dengan di sini adalah XY nih. XY. Nah, kan matriksnya ada dua nih. Yang pertama ini dilanjutkan, ini yang kedua. Nah, berarti yang pertama harus lebih dekat sama X dan Y. Karena X dan Y itu proses pertama adalah ditransformasi matriks yang pertama gitu kan. Nah, X dan Y di sini. Oh, berarti matriks yang 2 min 1, 3 min 2 harus yang di sini. Gitu ya. Nah, berarti yang matriks kedua kita letakkan di dekat aksen di sini gitu. Jadi urutan kerjanya gini, supaya dapat aksen berarti awalnya mula-mulanya dari domain. Domain itu adalah si X dan Y ini. Berarti kita langkah pertama dia masuk ke matriks yang pertama, kemudian hasilnya masuk ke matriks yang kedua. Baru dapatlah aksen gitu ya urutannya ya. Jangan terbalik ya kalau nanti ketemu dua matriks. Nah, kemudian langkah berikutnya kalikan dulu matriksnya nih, baris kali kolom, baskom ya. Baskomnya diingat lagi. Ini waktu kelas 10 ya. X aksen, Y aksen. Kita kali matriksnya. Cara mengalikan nih diingat lagi. 1 dikali 2, kepala dikali kepala, ditambah ekor dikali ekor gitu ya. Jadi jangan pernah 0 dikali 2 ya. 0 itu pasangannya adalah 3. Jadi 0 dikali 3. Satunya dikali 2, berarti 2 nih hasilnya. Gitu ya. Kemudian, ini kan baris pertama, kolom pertama nih. Berarti ada di letak 1, 1. Kalau kita mengalihkan baris pertama, kolom kedua, nanti jadinya di 1, 2 di sini ya. 1 dikali min 1, itu min 1 ditambah 0 kali min 2. Berarti di sini min 1. Kemudian 2 dikali 2, 4, ditambah 1 kali 3, 4, 7 ya. 4 ditambah 3, 7. 2 kali min 1, itu min 2, ditambah 1 kali min 2, jadi min 4 ya. Min 4. Nah, kemudian titiknya itu kita pasangkan di sini. Ini biar coretannya nggak terlalu banyak. Ini 2,3, itu titik A. Nah, kemudian titik B di sampingnya nih, 4,5. Biar kita nggak memakan tempat banyak ya, coretannya. Nah, kemudian titik C di sini nih, 1,4. Nah, tutup. Ini adalah titik C. Nah, kemudian kita kali lagi matriksnya nih. Baris kali kolom berarti 3 kali ya, karena ada titik A, titik B, titik C. Berarti hasil perkaliannya adalah, nah, diingat perkaliannya ya, teliti. Lihatnya jangan sampai salah ambil angka. 2 kali 2, 4. Min 1 kali 3, min 3, 4 min 3, jadi 1. Kemudian yang Y-nya nih, 7 kali 2, 14, dikurangi 12, 2. Nah, oh tapi luas ya, kita nggak usah menghitung luasnya, nggak sampai. Kita mencari bayangannya aja. Kemudian, ini titik A aksen ya, kita dapat A aksen nih. Kemudian B aksen sekarang, yang ini baris pertama sama kolom kedua sekarang nih. 2 kali 4, 8, dikurangi 5, jadi 3 ya. Kemudian 7 kali 4, 28, dikurangi 20, 8. Nah, ini adalah B aksen. Kemudian yang C aksen nih, 2 kali dikali sama kolom terakhir ya.
2 kali 1, 2 dikurangi 4, min 2 nih. 7 kali 1, 7 dikurangi 16. Berarti 9 ya? Min 9 deh. Nah, ini adalah C aksen. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentukan bayangan dari titik A, B, C setelah ditransformasi matriks ini dilanjutkan ini adalah. Apakah paham mencari bayangan titik oleh transformasi matriks? Ingat ya? Oke, pokoknya kalau ada dua kejadian seperti ini, urutkan dari belakang nih. Kebalik ya. Oke, sekarang kita ke soal kita aja lah. Ini soal IPA soalnya. Sebentar saya ambil cari soalnya dulu. Latihan soal transformasi ini dia. Nih, pindah ke soal kita aja biar lebih jelas. Nih dia. Nah, bayangan garis ya. Saya dari bayangan garis supaya nanti kalau waktunya kurang kita sudah membahas yang bayangan garis, karena yang lebih sulit adalah yang lebih kompleks itu kalau mencari bayangan garis ketimbang bayangan titik ya. Kalau bayangan titik sih lebih mudah. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 3 oleh translasi. Nah, ingat translasi matriks harus pakai matriks ya kalau garis, supaya kalian nggak ketukar nih. X aksen Y aksen itu sama dengan XY. Nah, ini kalau titik kan XY langsung diganti nih. Karena dia persamaan garis, nggak bisa diganti nih. Kita tuliskan, nah ini 3, 2. Nah, karena kita mencari bayangan garis, berarti kita mencari XY ini nih. Bukan mencari aksen ya, tapi mencari X dan Y. Karena persamaan asli kita adalah X dan Y. Mengubah XY berubah menjadi aksen ya. Berarti ini 3-2-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi di sini adalah X aksen min 3 karena pindah. Kemudian Y aksen min 2 karena pindah juga ya. Nah, berarti kita ganti X di persamaan garis kita menjadi X aksen min 3. Nah, jadi tadinya X berubah menjadi aksen ya, menjadi bayangan. Y-nya kita ganti menjadi Y aksen min 2. Nah, berarti kita substitusi sekarang. Ini masukkan ke soal kita. Nah, ke sana. Maka kita peroleh Y-nya adalah Y aksen min 2 sama dengan 2 dikali, nah ada tanda kurungnya karena dia dikali ke semuanya ya. Ini X aksen min 3. Plus 3-nya tetap sama. Plus 3. Nah, ini tinggal pindah ruas ya. Berarti Y aksen sama dengan, ini dikali ke dalam ya, jangan lupa. Ini jadi 2X aksen min 6, jangan min 3 ya, karena dikali 2 juga nih. Min 6 plus 3, kemudian ini 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Plus 2. Nah, jadinya ini min 6 ditambah 5 jadi min 1 ya. Nah, maka ini jawabannya yang ini. Nah, Y sama dengan 2X min 1. Paham ya? Nomor 10 ya? Gampang ya? Bu, kalau misalnya saya ingat, ini kan persamaan garis, ya udah dikurangi, berarti lawannya nih. Y-nya dikurangi 2, X-nya dikurangi 3. Langsung boleh nggak? Boleh, kalau udah lancar mah. Ya, oke? Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor 11. Nah, ini dia ada matriksnya juga nih, nomor 11. Nomor 11. Ini saya munculkan ini. Nah, supaya coretannya tadi nggak kehapus ya. Nomor 11. Persamaan garis 2X plus Y min 1 sama dengan 0 ditransformasi matriks ini. Kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau ini bukan matriks, mah satu-satu. Nggak apa-apa ya. Pertama, transformasi dulu aja. Nah, kita cari X aksen Y aksen sama dengan, karena matriks, nah 1, 1, 1,
2 XY. Nah, perhatikan. Karena kita mencari bayangan garis, kan X-nya, XY-nya nggak ada angkanya. Jangan ambil titik salah satu titik yang di sini ya, jangan ya. Nanti kalian susah nyarinya. Kalian boleh pakai inverse atau Bu, saya pakai eliminasi aja boleh ya. Coba ini dikali aja nih. Kita kali kemudian nanti eliminasi. Berarti ini kita dapat 1 dikali X, X. 1 dikali Y ditambah Y berarti. Nah, 1 dikali X, X. 2 dikali Y ditambah 2Y. Nah, kemudian kita ambil, berarti kita dapat X aksen itu adalah X ditambah Y. Tambah Y. Jangan langsung disubstitusi, kita intinya mencari X dan Y ya. Kemudian Y aksen itu sama dengan X ditambah 2Y. Tambah 2Y. Kemudian eliminasi. Nah, dikurang supaya X-nya hilang ya. Ini hilang nih. Ini hilang. Berarti menjadi X aksen min Y aksen sama dengan min Y ya. Kemudian kali min 1 nih, supaya Y-nya positif ya. Berarti dari sini kita dapat Y itu sama dengan Y aksen min X ya. Dibalik jadinya. Atau min X aksen plus Y juga boleh. Nih, dapat 1. Kemudian yang berikutnya adalah, ini substitusi ke salah satu aja ya. Kita substitusi ke sini deh. Supaya ketemu X-nya sekarang ya. X ditambah Y itu kan X aksen. Itu kan sama dengan X aksen. Y-nya kita substitusi dari sini. Nah, berarti X ditambah Y aksen min X aksen sama dengan X aksen. Nah, terus yang ada aksennya semua pindah ke kanan. Jadi kita ketemu X sama dengan nih. X sama dengan, jadinya ini pindah ke sana jadi plus ya. 2X aksen nih. 2X aksen min Y aksen. Nah, kita dapat persamaan X dan persamaan Y. Ini kita substitusi sekarang. Nah, ingat ya. Jadi kalau kita mencari X dan Y, maka ruas yang lainnya itu harus bentuk aksen semua ya. Nah, ini X polos, maka yang ruas satunya harus aksen semua. Baru boleh disubstitusi. Ini kita substitusi ke persamaan garis kita. Nah, maka didapat persamaannya adalah 2 dikali X-nya adalah 2X aksen min Y aksen sama dengan, ditambah dulu ya. Ditambah Y-nya adalah Y aksen min X aksen. Min X aksen, baru min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kali masuk ya. Ini jadi 4. 4 dikurangi 1 langsung ya, 3 ya. 3X aksen. Ini 2 dikali ini. Jadi min 2Y aksen ditambah Y aksen. Jadi min Y aksen. Min 1 sama dengan 0. Oke, ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Kemudian dilanjutkan. Pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, siapa yang berubah tadi? Sumbu X kan gini ya, bunga ya. Yang berubah X-nya apa Y-nya, bunga? Y-nya ya, Bu. Y-nya, ya. Jadi 3X aksennya tetap nih. Tapi saya jadikan double aksen karena sudah 2 kali transformasi ya. Kemudian Y-nya itu berubah menjadi min Y aksen. Double aksen jadinya ya, karena 2 kali. Min 1 sama dengan 0. Nah, baru kita dapat 3X double aksen
plus Y aksen, Y double aksen, min 1 sama dengan 0. Nah, jadi ini jawabannya yang aneh. Ya. Apakah jelas sampai di sini? Bu, Ya apa? saya ketinggalan dari yang eliminasi itu gimana ya, Bu? Abis Oh Y sama iya, dengan iya. Y aksen, min X aksen. Nih, dari sini kan. Ini kan X aksen, Y aksen nih. Kita ambil atas sama dengan atas ya. X aksen itu sama dengan X plus Y ini. Nah, dapat di sini. Y aksen itu sama dengan X plus 2Y. Nah, dan eliminasi nih. X-nya buang nih. Karena koefisiennya udah sama, langsung aja min. Gitu. Jelas? Kalau Itu sudah saya ketemu... udah sampai situ, Bu. Maksudnya abis itu gimana? Abis ketemu Y sama dengan... Kalau udah ketemu Y sama dengan ini kita substitusi ke salah satu persamaan kita tadi. Mau yang X plus Y sama dengan X aksen atau yang X plus 2Y sama dengan X Y aksen, terserah. Pilih salah satu. Kalau saya biasanya pilih yang lebih sederhana gitu ya. Yang sederhana adalah yang X plus Y sama dengan X aksen. Ini kan sama nih. Ini sama ya. Tinggal saya balik aja. Nah, Y-nya itu kita ganti, masukkan ke sana. Nah, ini. Y-nya berubah jadi Y aksen min X aksen, gitu. Sampai situ jelas ya? Makasih, Bu. Jelas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini kamera saya hilang lagi dari tadi loh. Sebentar. Oke. Paham ya? Adi? Jelas? Oke. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Ini saya hapus ya coretannya ya. Oke, saya hapus coretannya. Kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, nomor 12. Rotasi ini. Dicerminkan dulu nih. Nah, kalau cermin Y sama dengan X, gimana, Jim? Caranya? Yang berubah siapa nih? Dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Berubahnya gimana? Cerminnya itu Y sama dengan X. Maka persamaannya jadi apa? Kan tadinya 3X min Y plus 2 sama dengan 0 nih. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, jadinya apa, Acip? X-nya disuruh ganti Y. Y-nya disuruh ganti jadi X. Itu, Cim, caranya. Jadinya 3 apa? 3X, Cim. Halo? 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 Hilang ternyata saya. Oh, alah. Ngelek-ngelek, Bu, ngelek-ngelek. Ngelek-ngelek ternyata saya hilang. Aduh. Mana tadi? Saya tanya-tanya sama Acim kok nggak dijawab, ternyata saya yang hilang. Ada. Ngelek tadi, Bu, ngelek-ngelek, Bu. Ngelek-ngelek makanya. Aduh. Ayo. Ayo lagi. Tadi 3X min Y plus 2 sama dengan 0 ya. Ya, Cim. Direfleksi terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Maka berubah menjadi 3 apa? 3 apa, Cim? 3Y, Bu. 3Y. Terus min X. min X ya. Kemudian plus 2 ya. Sama Plus aja 2. nih. Nah, gitu. Jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tukar aja. Tukar aja X dan Y-nya. Nah, ini aksen ya. Ini aksen karena sudah transformasi yang pertama. Ada kata-kata dilanjutkan. Nah, berarti ini dilanjutin lagi nih. Dengan rotasi. Rotasi
pusatnya di 0,0 sejauh 90 derajat. Nah, kita ingat matriks rotasi. Kita bikin dulu di sini. X aksen, Y aksen. Karena pusatnya di 0,0, maka X aksen, Y aksen tidak berkurang dengan pusat ya. Dikurangi 0,0 nggak ngaruh. Persamaan matriks rotasi. Di sini, apa di sini? Cos dulu ya. Cos 90. Cos 90. Kemudian di sini jangan lupa min sin. Min sin 90. Kemudian di bawah sini nyilang ya sinnya. Cosnya juga nyilang diagonalnya. Di sini cos. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dikali sama XY. Karena dia mencari persamaan garis, XY-nya jangan diganti dengan apapun ya. Nah, sekarang kita cari cos 90 berapa, Jim? Cos 90, Jim. Ayo Pak Bobi. Mana keluarkan Pak Bobinya? Cos 90 berapa? 0. Ya. 0. Berarti sinnya 1 ya. Lawannya dia. Nah, ini 1, ini 0. Kemudian di sini XY. Kita kali dulu XY. Nah, kita kali baris kali kolom. Nah, maka hasilnya menjadi sama dengan apa, Jim? Kali, Jim. 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Jadinya? Min Y, Bu. Min Y. Oke. Kemudian yang bawah? 0 ya, Bu? 1 kali X dulu ditambah 0 kali Y. X ya? Nah, pokoknya kepala dikali kepala, ekor sama ekor. Nah, dari sini kita dapat nih. X aksen itu adalah min Y. Min Y. Sebentar, wait. Ini kan 2 kali ya. Ini berarti double aksen ya. Ini double aksen nih. Ini berarti aksen 1. Karena udah 2 kali ya. Ini double aksen. Ini 1 aksen. 1 aksen nggak kelihatan? Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Nah, ini berarti double aksen. Ini 1 aksen. Yang mau kita ganti adalah yang 1 aksen nih. Berarti ini jangan substitusi. Kita mencari Y aksen 1 dulu nih. Berarti minnya yang pindah ya. Minnya pindah ke X double aksen. Nah, kemudian persamaan yang kedua Y double aksen itu sama dengan X aksen ya. Y double aksen ini sama dengan X aksen. Nah, ini yang akan kita substitusi nih. Yang ini. Ini Y aksen itu adalah min X double aksen, sama X aksen itu adalah Y double aksen. Ini kita susikan ke sana. Nah, gitu. Maka kita beroleh 3 Y aksennya kita ganti jadi min X double aksen. Nah, begini. Nah, kalian yang suka keliru adalah di sini nih. Belum ditukar, kalian udah langsung substitusi. Ya, keliru gitu ya. Min X aksennya berubah menjadi Y double aksen. Di sini Y double aksen. Kemudian plus 2 tetap. Plus 2 sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal disederhanakan ya. Jadinya adalah min 3X aksen. Double aksen maksudnya. Min Y double aksen. Plus 2. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, ya sudah kita tinggal cari yang mana ya. 3, kok 2? Sebentar. Apa yang salah ya? Oh, kan di sini ya. Kalau saya carinya di sini.
3, 1, 2. 3, 1, min 2. Nih. Ya, jadi ini kita kali min 1. Supaya tandanya jadi sama ya. Jadi 3X aksen plus Y double aksen min 2. Apakah jelas? Nomor 12. Silakan kalau ada yang belum jelas, ada yang mau tanya, silakan. Bu. Ya, apa? Ini saya bingungnya yang pas yang X double aksen sama dengan min Y aksen, terus kenapa bisa berubah jadi Y aksen terus sama dengan min X double aksen? Ini kedua ruas kita kali min 1 karena intinya kita mau cari Y aksen 1 ini. Bukan mencari double aksen ya, kita mau mengubah yang Y aksen 1 berubah menjadi double aksen. Maka kita harus mencari Y aksen nih, berarti minnya harus pindah ruas nih ke pihak X double aksen. Paham? Paham deh? Dikali min 1. Dikali min 1 dua ruas. Ada lagi? Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Ini yang Albert, kamu masih di dalam? Oh, Albert ada. Masih. Yang lepas dari Zoom siapa ya? Kalista? Rahel ada, Rahel? Ada, Bu. Oh. Mili ada. Saya cek bentar ya, Bu. Coba. Pascal ada? Ada, Bu. Oh, oke. Siapa ya? Bunga ada? Oh, Bunga ada. Oh, Alito ya? Alito? Halo, Bu. Oh, Alito ada kok. Bu? Ada. Kayaknya Ilona deh, Bu. Oh, iya. Ilona dari awal tadi ya. Terusnya. Ilona sama siapa ya? Ini kan 26. Ada 2 nih yang nggak ada. Alden nggak masuk, Bu. Oh iya, ding. Alden nggak masuk. Oke, udah ya. Nomor 12 ya. Kita lanjutin. Nomor 13 sekarang. Oke. Nah, ini dilatasi ya. Kita ingat lagi dilatasi. Kita kerjakan di sini deh biar coretannya tetap masih ada ya. Nomor 13. 3X plus 2Y sama dengan 6. Mau ditranslasi dulu ya. Ditranslasi dulu nih. Translasi pakai 3 min 4. 3 min 4. Oke. Berarti X-nya dikurangi 3 ya, lawannya ya, kayak tadi ya. Berarti di sini menjadi 3 dikali X min 3. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kan tadi persamaan matriks translasi kan, di sini X aksen, Y aksen, sama dengan di sini XY, kemudian ditambah AB ya. AB-nya adalah 3 sama min 4. Nah, karena kita mencari bayangan garis, berarti 3 min 4-nya pindah ke pihaknya X aksen, Y aksen. Berarti X kita cari X dan Y ini ya. Berarti X aksen min 3, Y aksen plus 4 jadinya ya. Nah, di sini kita langsung masukkan di sini. 2, berarti Y-nya adalah Y plus 3 lawannya dia. Y plus 3. Kok 3? Y aksen 4 ya. Sama dengan 6. Nah, kemudian ini kali masuk ke dalam 3X aksen. Kemudian ini kan min 9 ya, ini dulu nih. 2 plus 2Y aksen. Y aksen. Ini min 9 plus 8, jadi min 1. Pindah ruas nih ke pihak 6, jadi 7 ya. Nah,
Kemudian masih dilanjutkan, dilatasi. Pusatnya 0,0, aman. Faktor skala 2. Nah, ini persamaan dilatasi adalah karena pusatnya di 0,0, berarti di sini hanya X aksen, Y aksen aja nih. Karena harusnya dikurangi pusat ya. Pusatnya 0,0, jadi nggak ada. Faktor skalanya 2. Kita pakai yang kayak gini aja. Ini X dan Y. Nah, kalau titik langsung aja X dan Y masukkan ke sini. Kita mencari X aksen, Y aksen ya. Tapi kalau mencari bayangan garis, berarti lawannya kita mencari X dan Y. Berarti 2-nya pindah ke pihak aksen ya. Maka kita dapat X dan Y itu adalah 1/2 ya. Jadinya ya. Karena 2 pindah ruas jadi 1/2. 1/2-nya dari aksen. X aksen, Y aksen. Sampai di sini paham konsepnya? Ingat lagi ya. Nah, kemudian dari sini kita, oh ini sebentar, ini double aksen ya. Saya lupa mulu nih. Berarti di sini 1 aksen. Ini double aksen. Pokoknya aksennya yang lebih banyak itu yang di ruas kiri ya. Yang di ruas kanan itu aksennya lebih sedikit. Ini sudah ditukar, berarti ini aksennya 1, ini aksennya double. Oke, dari sini kita dapat X aksen itu adalah setengah dari X double aksen. Nah, setengah dari X double aksen. Y aksennya adalah setengah dari Y double aksen. Nah, kemudian inilah yang akan kita substitusi ya. Y double aksen. Ilona, udah join lagi. Inilah yang akan kita substitusi ke aksen pertama. Nah, maka kita peroleh jadinya adalah 3 dikali setengah X double aksen. X double aksen. Kurung aja ya, biar enak lihatnya. Nah, kemudian ditambah 2 kali Y aksennya diganti menjadi setengah Y double aksen. Y double aksen. Nah, kemudian sama dengan 7. Nah, kemudian supaya nggak ada pecahan, ini kita kali 2. Kali 2. Nah, maka kita peroleh, ini dikali 2, berarti ini tetap 3 ya. 3X double aksen. 3X double aksen. Ini dikali 2, berarti 2-nya masih ya, dicoretnya ada yang di sini aja, ini 2-nya tetap ada. Plus 2Y double aksen. Y double aksen. Kemudian sama dengan, nah 7-nya kali 2, 14. Nah, dapat deh. Yang 14, ada 2. Nih. Oke, jangan salah pilih ya. Ini kalau kalian salah pilih, ini kan cuma 1Y, salah. Gitu ya. Apakah jelas nomor 13 ya? Apa? Saya mau nanya, Bu. Saya masih nggak ngerti yang bagian X aksen, Y aksen sama dengan 2X aksen. Yang ini? Iya itu, Bu. Oke. Ini adalah persamaan dilatasi. Dilatasi ya. Dilatasi pusatnya di 0,0, faktor skalanya 2. Nah, jadi ini aksennya, kemudian ini K, kemudian di sini X, Y-nya. Itu Kalista? Oke, Bu. Itu persamaan dilatasi. Kita lihat kerangkumannya lagi aja nih. Tapi kalau pindah nanti hilang coretannya. Kerangkumannya Bu, tapi tadi itu ya. kenapa bisa di tengah? Karena kan kita mau mencari yang aksennya 1 nih, Rahel. Kan di sini aksennya 1 nih, mengubah aksen 1 supaya menjadi double aksen. Oke? Oke. Jadi pokoknya jangan ketukar ya, jangan kebalik aja deh. Gini, sekarang kita sedang mencari apa nih? Mencari bayangan. Nah, berarti mencari bayangan mengubah yang bukan aksen berubah menjadi aksen. Karena dia 2 kali nih, 1, ini 2 ya. 2 kali berarti harus double aksen nih. Supaya polos nih berubah menjadi aksen, kemudian berubah menjadi double aksen. Berarti kita harus mencari X aksen 1, gimana caranya supaya menjadi yang double aksen. Jadi 2-nya harus pindah
ke yang double aksen menjadi setengah ya. Rahel? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau bertanya. Deka, kok nggak kelihatan kamu di mana, Deka? Lagi ke toilet ya, Deka ya? Sudah jelas? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor berikutnya nih, saya hapus ya coretannya. Kita pindah ke nomor berikutnya. Ini. Yang ini translasi. Oh, ini mah gampang. Tadi ya. Kita lewatin aja yang sudah biar nggak memakan waktu. Yang ini nih, nomor 15. Kalau nanti kalian ketemu gambar seperti ini nih. Gambarnya ada ya. G itu adalah, nah ini. G adalah aslinya. L itu adalah G aksen ya. Ya benar. Ini adalah G aksen. L itu. Jadi bayangannya ada yang merah. Berarti aslinya yang biru ya. Berarti di sini ada dua kemungkinan nih. Titik ini berubah menjadi ini. Atau titik yang ini berubah menjadi ini. Nah, ada dua kemungkinan. Berarti pertama kita, kemungkinan pertama nih. 0,4 yang ditanyakan translasinya apa nih? Nah, ini harus ditranslasi dengan apa ya? Supaya dia berubah menjadi 3,0. Nah, berarti 0,4 geser ke sini. Berarti dia gesernya ke sini 3 langkah ya. Ini 3 langkah nih. Kemudian turun ke bawah 4 langkah, berarti min 4 ya. Nah, berarti ini T-nya adalah 3 min 4. Pokoknya kanan kiri, kiri itu min, X-nya, ke bawah itu Y-nya min. Kemungkinan kedua, min 2,0 berubah menjadi 3,0. Nah, nolnya sama nih, berarti T-nya adalah dari min 2 geser ke 3, berarti ini 5 ya. Positif 5 nih, berarti di sini 5, komanya 0, karena dia nggak naik, nggak turun ya, tetap di situ. Nah, ini ada dua kemungkinan nih, yang ini atau yang ini yang ada di soal. Kita tinggal cek nih. Di sini 0,5, bukan, harusnya 5,0. Balik ya. 0,-5 apalagi. Ini min 5,0 bukan min 5, kan bukan dari yang merah ke biru ya. Biru ke merah. Tapi kalau nanti aslinya yang merah, kemudian biru adalah bayangannya, baru yang C ini benar. Nah, berarti kemungkinannya ya udah yang E, 3 min 4. Paham untuk soal ini? Bisa ya? Nah, ini termasuk soal analisa ya. Analisa itu nggak harus soalnya susah kalau matematika ya. Seperti ini sudah menganalisa kasus ya. Kasusnya ada, bentuknya gambar. Nah, kalian diminta nih. Nah, berarti dia geserannya kayak apa nih? Aturannya apa? Jelas ya? Nomor 15 ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Saya hapus ya. Kita pindah ke nomor. Bu, saya masih kurang ngerti. Bu. Yang mananya? Kurang paham yang mananya, Rahel? Jadi ini G itu adalah aslinya, Rahel. Kan dia translasi itu dapat memindahkan G ke L. Nah, berarti G itu aslinya. Berarti kemungkinannya kan si 0,4 pindah menjadi ini 3,0 berarti yang kayak itunya Bu. Dari awalnya sih sebenarnya Bu masih agak-agak bingung buat ngerjain. Yang ini loh nih.
Kan kemungkinannya dari garis aslinya kan ada 2 titik nih, min 2,0 atau 0,4. Nah, kalau 0,4 berubah menjadi 3,0 kan artinya dia geser ke kanan dulu 3. Ngelek lagi, putus lagi.